Mungkin ada pertanyaan berikutnya, mungkin ada faedah yang disampaikan dengan kehadiran masyayikh atau para ulama beberapa minggu yang lalu di Indonesia. Yani secara umum alhamdulillah mereka telah menyampaikan faedahnya melalui ceramah-ceramah mereka. Namun tentu di sana ada juga faedah-faedah yang lain yang disampaikan mungkin melalui obrolan, ya, dan tentunya yakni faedah-faedah yang cukup banyak. Ya, namun sedikit yang mungkin saya ingat dan itu manfaat insyaallah bagi kita adalah terkait dengan misalnya pendidikan anak. Ya, satu faedah yang beliau sampaikan pada kita ketika mendidik seorang anak, dan kita umumnya mengalami itu pada umur kecil, ya, sangat dini anak-anak itu, jangan mereka terlalu dipaksa atau sering dimarahi, ya. Tapi diistilahkan oleh sebagian ulama dalilhu, jadi sedikit dibiarkan, ditumbuhkan rasa berani, walaupun tidak berarti kemudian semaunya sendiri, tidak. Tapi jangan kita paksakan apa yang kita kehendaki, dan apalagi sering dimarahi, apalagi sebagian menghajar anak. Nah, ini sangat tidak dibenarkan. Kata beliau, kalau pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, memukul anak tidak boleh, haram memukul anak, masih usia dini. Sementara yang beliau sampaikan kalau di masyarakat Arab sebagiannya memukul anaknya melebihi memukul keledainya. Padahal kalau kita lihat niatnya baik, sambil dipukul hafalkan, ya, pengennya anaknya hafal Quran, tapi dengan cara seperti itu sampai punggungnya membekas cambukan dari ayahnya itu. Nah, ini hal yang seperti ini tidak pantas, ya. Walaupun masyarakat kita mungkin umumnya nggak sampai seperti itu, tapi ada yang ya seperti itu juga ada. Nah, ini akan berakibat jelek pada anak, di mana anak itu ketika nanti berumur dewasa dan dia sudah mulai berpikir dan dia sudah mulai punya rasa keberanian, saat itulah dia akan merasa bebas dari tekanan-tekanan. Sehingga justru ketika awalnya itu tampaknya bagus, anaknya rajin, anaknya menghafal, ternyata itu semuanya karena keterpaksaan. Saatnya dewasa melesat kemana nggak tahu, hancur dia dengan pergaulannya karena merasa bebas. Nah, ini pendidikan yang keliru, yang seperti ini. Begitu pula terkadang ketika anak itu sering dimarahi, nanti akan mengajari dia berbohong. Karena ketika memecahkan gelas misalnya, ya, ini sedikit syarah dari saya juga, ya. Memecahkan gelas dari anak itu, kita marahi. Siapa yang memecahkan gelas sambil marah-marah? Anak itu mungkin nggak ada yang ngaku, ya kan? Secara tidak langsung mengajari dia bohong. Tapi kalau kita dengan cara yang hikmah tanpa kita marah-marah, kita katakan misalnya, oh, gelasnya pecah, tidak apa, yuk kita bersihkan sama-sama. Tadi siapa yang mecahkan? Mungkin ada yang saya Abi, oh tidak apa, nanti lain kali jangan, ya. Yang seperti itu, ya, akan menjauhkan anak dari sifat dusta, bahkan mendidik anak itu berani berkata jujur. Jangan kita nilai gelasnya, kita nilai apa? Kejujurannya. Apa artinya gelas? 500 palingnya kan, 1000, 2000. Tapi kalau anak itu dimarahi sehingga kehilangan sifat kejujuran, nanti besarnya luar biasa, kecapean orang tua, iya kan?
ketika anak nggak pernah jujur. Nah ini, jadi ini beliau menukulkan sebagian ulama dulu mengatakan itu, dalilhu, beri anak itu dibiarkan supaya tumbuh keberanian, ya, tapi tetap dengan diatur, jangan terlalu ditekan. Ya, ini dengan makna yang lain, bagaimana anak itu suka kepada kebaikan. Jangan melakukan kebaikan karena tekanan. Jangan melakukan kebaikan karena tekanan. Salat misalnya, ya, Nabi SAW menyuruh kita untuk menyuruh anak-anak kita salat umur 7 tahun. Itu sudah wajib atau belum? Belum wajib, ya kan? Nah, sebagian orang ketika anaknya disuruh tidak mau, akhirnya dimarahi, dipaksa, padahal sudah ngantuk sekali. Akhirnya anak itu mungkin benci akhirnya. Padahal kita tahu itu kan belum wajib. Seandainya nggak sholat nggak apa-apa. Biar kalau sedang kondisi begitu lewatkan, kan belum wajib bagi dia. Iya kan? Nah, ya sudah. Kamu sekarang tidur nggak apa? Besok insya Allah sholat ya. Sebelum ngantuk sholat dulu. Sekarang jangan karena ditunda akhirnya begitu. Jadi orang itu nanti akhirnya melakukan amal kebaikan, terdidik dalam kebaikan, dalam kondisi senang terhadap kebaikan, bukan karena keterpaksaan. Nah, ini sangat perlu diperhatikan. Seorang bapak mengeluhkan bagaimana ini kok anak saya ini dustanya luar biasa. Gimana ngobatinya? Saya katakan kepada dia, ya karena faedah-faedah tadi. Ya sekarang sudah seperti ini, tapi coba lihat masa lalu. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau oleh gurunya? Karena ini mungkin karena guru di tempat pendidikan atau karena orang tua. Mungkin dulu suka dimarahi sehingga dia sering takut mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi, sehingga terdidik dusta tanpa disengaja. Ya kan, iya memang dulu sering tak marahi anak itu. Yes. Nah, ini salah satu efeknya. Bahkan mungkin sebagian anak dan itu terjadi, ya jatuh sakit, nggak mau ngaku kalau jatuh. Kenapa? Takut. Karena ketika jatuh orang, makanya jangan begitu. Akhirnya mau ngaku kalau dia jatuh, nggak berani. Padahal itu di kemudian hari menjadi penyakit berbahaya bagi dia karena kepalanya terbentur. Nah, ini jadi perhatikan anak kita dalam pendidikan seperti ini. Kemudian dan yakni pengalaman ini ya, yang lain bercerita seperti itu di Saudi, di Kuwait. Ada seorang, masya Allah, anak-anaknya kecil-kecil sudah rajin sholat subuh. Orang melihat luar biasa, anak-anak kecilnya sudah rajin sholat subuh. Nggak tahu gimana besarnya nanti, luar biasa mungkin, kan begitu. Ternyata tadi itu karena tekanan orang tua, ditekan, dimarahi. Ketika anak-anaknya besar, justru nggak pada sholat subuh, nggak tahu kemana. Ketika besar sudah merasa bebas, saatnya dia merdeka dari tekanan orang tuanya. Nah ini keliru, salah pendidikan, salah didik. Sebagian lagi anaknya masuk rumah sakit, kenapa? Ini engselnya sih lepas ini, tulangnya ini lepas. Ditanya kenapa anaknya kok begini? Iya ini ketika bangun subuh dibangun nggak mau, akhirnya ditarik dengan keras sampai lepas. Luar biasa. Nah, jadi bikin anak itu senang dengan agama, jangan dibikin benci terhadap agama. Ya, kalau berbuat baik, ya dipuji. Anak-anak kadang masanya dipuji boleh, dikasih hadiah, disemangati. Ketika malas sementara itu belum wajib bagi dia, kita sabar. Ya, cari bagaimana. Ini perlu apa? Perlu kelihayan kita dalam mendidik anak supaya senang terhadap agama. Sekarang banyak keluhan dari kalangan kita, sejak kecil di pondok tapi sudah besar, padahal dia sudah hafid Quran, besarnya sudah kenal Facebook tadi. Ya, hancur.
Dan ternyata tadi karena mungkin ada ketika kecil itu merasa tertekan. Nah, bukan kita ini kemudian menggembosi untuk hafal Quran, bukan salahnya dia hafal Qurannya, tapi teknis cara bagaimana mendidik anak karena tidak dibikin suka terhadap agama dan amalan-amalan, tapi akhirnya secara tidak langsung dan tidak sengaja terdidik benci kepada hal seperti itu. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian ketika anak itu dewasa, ya, ulama mengatakan khawihi, jadikan dia seperti saudara kamu, jadi statusnya meningkat dia. Kita berikan kepada dia sebagian sedikit-sedikit dilatih tanggung jawab, seperti partner kita, khawihi. Oh, sekarang kamu kalau perempuan, sekarang kamu sudah, kita lihat sudah cukup, kamu sekarang tugasnya nyapu setiap hari, perempuan. Atau kamu tugasnya mencuci piring, ya. Dan itu pun diberi spirit, ya, dibikin dia senang. Anak laki-laki misalnya dipikir kasih tugas apa, dan itu jangan sifatnya maksa juga, tapi bagaimana supaya dia itu senang. Nah, itu faedah-faedah dalam hal mendidik. Yang penting bagi kita anak itu apa? Anak soleh. Soleh itu apa artinya? Soleh itu memberikan hak manusia dan memberikan hak Allah Azza wa Jalla. Itu anak soleh, orang soleh. Hak Allah dipenuhi, hak manusia dipenuhi. Maunya kita, dan itu cita-cita kita, anak kita menjadi ulama semua, ya kan? Dan itu memang harus kita usahakan. Tapi terkadang ada sebagian anak sulit sekali, ya, akhirnya tidak punya kecenderungan sama sekali ke arah itu. Nah, kalau seperti ini, ya tadi kita turun ke peringkat berikutnya. Ya sudah, dia misalnya mau dagang boleh, tapi jadi anak soleh, dagang yang jujur, yang amanah, tunaikan hak Allah, tunaikan hak manusia. Waktunya ta'lim, waktunya sholat. Jangan terlena dengan dagangnya, hak manusia dipenuhi. Jadilah orang yang soleh. Seandainya dia mau kita jadikan ustaz, tidak bisa. Begitu. Ya. Kalau dipaksakan sementara begitu, nanti bisa tidak baik akibatnya. Ya. Sekali lagi, ini bukan berarti kemudian kita, sebagian orang mungkin salah paham. Sejak awal saya mau jadikan anak saya pedagang, saya mau jadikan anak saya dokter, saya mau jadikan anak saya apa lagi, insinyur atau apa. Nah, ini wallahu alam, kalau kita melihat kebutuhan agama kita dan umat, keliru. Prioritas pertama, jadikan anak kita ini ulama, para dai yang berilmu dan beramal, berakhlak mulia. Prioritas pertama itu diusahakan seperti itu, karena ini manusia terbaik ya mereka, manusia terbaik mereka. Itu jalannya para nabi, jalannya para ulama, jalannya para sahabat itu. Nah, tapi seperti tadi, kalau memang Allah takdirkan sulit sekali anak ini, nah sudah, ya, kata ulama, kata ya patah ya, mala yudrak kulluhu la yudrak julluhu. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, jangan ditinggal semuanya. Nggak bisa kita 100%, jangan, ya sudah, nggak usah. Jangan. Ya, masih ada 90%, masih ada 85%, dan begitu seterusnya. Jadi kan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Itu sebagian faedah yang kita peroleh, ya. Dan itu saya rasa sangat manfaat, karena sebagian orang keliru dalam mendidik anak, senantiasa dipaksa sehingga berakibat seperti yang tadi kita ceritakan.